Selamat sore adik-adik mahasiswa. Jadi pada kesempatan kali ini Ibu akan melanjutkan materi perkuliahan pada kuliah pengelolaan sumber daya air. Jadi sebenarnya hari ini sudah merencanakan bertemu langsung via online gitu ya, via Zoom, tapi ya lagi-lagi ada hal lain yang memang harus diselesaikan. Saya nggak tahu kenapa barengan. Nanti saya juga sudah hubungi Korti kalau memang kalian ada hari pada saat tidak ada kuliah gitu, mungkin saya bisa masuk di hari itu gitu ya. Untuk pembahasan kali ini sebenarnya merupakan pembahasan umum terkait pengelolaan sumber daya air yang terakhir gitu ya. Nanti setelah ini rencana saya memang ada aplikatif terkait dengan pengelolaan sumber daya air. Nanti kita akan coba salah satu software terkait dengan water balance atau kesetimbangan air antara supply dan demand gitu ya. Jadi itu memang nggak bisa dijelaskan video materi karena kalian harus bisa tanya jawab sih harusnya. Walaupun bisa video materi, tapi nanti akan tersendat pemahamannya gitu ya karena tidak langsung. Oke, kita lanjut dulu terkait dengan infrastruktur keairan. Jadi pada pengelolaan sumber daya air, selain kita harus tahu sumbernya seperti apa gitu ya, kemudian SDM yang mengelolanya nanti seperti apa, planningnya seperti apa, kita harus tahu juga bahwa di sana ada unsur pendukung yaitu infrastruktur keairannya. Jadi yang pertama di sini adalah bangunan pengaturan sungai. Jadi sejak materi yang lalu kita cukup banyak membahas terkait dengan sungai. Yang pertama adalah tanggul. Jadi sebenarnya tanggul adalah salah satu bangunan di sepanjang sungai yang bertujuan dalam usaha melindungi kehidupan dan harta benda masyarakat yang disebabkan oleh meluapnya air dari alur sungai. Jadi sebenarnya kalau bahasa dari tanggul sendiri ini sudah umum. Kemudian kalian kalau menyaksikan berita banjir begitu ya, istilah ini akan terus dipakai karena memang pembatas antara sungai dengan wilayah sekitarnya, entah itu pemukiman gitu ya, entah industri dan lain sebagainya gitu. Jadi ada beberapa jenis tanggul. Yang pertama adalah tanggul utama. Jadi bangunan tanggul di sepanjang kanan dan kiri sungai guna menampung debit banjir rencana. Kemudian tanggul sekunder, tanggul yang dibangun sejajar tanggul utama. Tanggul terbuka, tanggul yang dibangun secara tidak menerus atau terputus. Kemudian tanggul pemisah, dibangun antara dua sungai yang berdekatan. Kemudian ada yang dinamakan tanggul melingkar, tanggul yang dibangun untuk melindungi areal yang tidak terlalu luas secara melingkar. Kemudian tanggul sirip, tanggul dibangun untuk melindungi areal pertanian pada daerah bantaran. Kemudian ada tanggul pengarah, tanggul pengarah dalam hal ini itu arus sungai. Oke, jadi secara konstruksi gitu ya, contoh tanggul seperti ini. Ini adalah potongan melintang gitu ya terkait dengan tanggul itu sendiri. Jadi ada skalanya, vertikal horizontalnya, kemudian di sini ada ukuran tinggi rencana, kemiringannya juga ada dan lain sebagainya. Kemudian selain dari tanggul sungai, kalau kita melihat infrastruktur di sungai gitu, berarti kita harus ada yang namanya perkuatan lereng atau disebut juga revetment, yaitu bangunan yang ditempatkan pada permukaan suatu lereng guna melindungi suatu tebing alur sungai atau permukaan lereng secara keseluruhan berperan meningkatkan stabilitas. Jadi kalau menambah atau meningkatkan stabilitas artinya adalah mengurangi adanya longsoran, slide maupun erosi gitu ya. Jadi kalau dilihat contohnya itu seperti ini. Jadi yang pertama, sebentar saya hidupkan pointernya.
Oke, di sini ada perlindungan lereng, kemudian dasar sungai, MAR, data rencana, kemudian penetrasi dan pondasi. Jadi gunanya apa? Biasanya kan untuk lereng kalau tidak diperkuat itu kan dari tanah asli ya. Nah, tanah asli itu sendiri kan macam-macam, ada clay, kemudian ada pasiran gitu, tanah gembur dan lain sebagainya. Dan itu kalau kena arus yang sedikit saja lebih deras itu akan terjadi erosi, terjadi gerusan. Oke, kemudian yang selanjutnya itu ada yang dinamakan turap. Jadi turap pancang baja seperti ini kepala penahannya. Bedanya adalah kalau konstruksi pakai beton gitu ya, batu kali, itu pondasinya biasanya di bawah. Kalau turap itu kepala atau penahannya ada di atas, gitu ya. Semacam lempengan turap itu, jadi sheet pile yang dipancangkan agar tidak ada resapan air ke daerah di sebelah sungai gitu ya. Karena setelah turap di sini juga ada konsolidasi pondasi. Kemudian di sini ada perkuatan lereng sementara. Jadi kalau perkuatan lereng sementara itu misalnya tanggul rencananya di sini, kemudian tanggul sekarangnya di sini. Sebenarnya untuk yang sementara itu ada namanya bronjong. Bronjong itu adalah kumpulan dari batu gitu ya, batu pecah yang besar gitu, bukan batu pecah yang kecil-kecil ya, yang dibentuk sedemikian rupa. Itu biasanya dibungkus dengan geotekstil, bisa kemudian dibungkus dengan kawat-kawat baja berbentuk persegi-persegi atau kubus gitu ya. Jadi itu namanya bronjong. Nanti kalian akan tahu, semoga di sini ada gambarnya. Ini adalah konsolidasi pondasi, jadi merupakan suatu bangunan yang ditempatkan di depan bagian atas pondasi atau yang berupa pelindung kaki perkuatan lereng. Contohnya seperti ini. Jadi ada beberapa tumpukan batu ini untuk penahan gitu ya, ditumpuk agar menjadi dinding penahan di sini. Kemudian di sini ada blok beton juga. Jadi kalau mau yang secara alami kita pakai batu, kalau mau yang pakai beton juga bisa, dan memakai beton praceta. Nah, seperti tetrahedra seperti ini nih biasanya kalian sering lihat di pelabuhan, pantai gitu ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ada di sungai. Biasanya sih di muara yang dekat-dekat pantai. Seperti ini namanya krip. Krip adalah bangunan yang dibuat mulai dari tebing sungai ke arah tengah guna mengatur arus sungai, dan tujuan utamanya adalah yang pertama adalah mengatur arah arus sungai pasti, kemudian mengurangi kecepatan arus sungai karena kalau ada krip, ini nih pracetak ya seperti yang ada di depan tadi, ini gambarnya tidak jelas. Kemudian kalau ada arus yang sangat deras karena ada hambatan krip, jadi akan berkurang debitnya seperti itu. Jadi untuk erosi itu bisa ditahan gitu ya. Kemudian mengalirnya suatu air ke hilir itu juga tidak terlalu cepat gitu. Jadi masih bisa menghindari yang namanya banjir bandang seperti itu. Kemudian mempertahankan lebar dan kedalaman air pada alur sungai, kemudian mengkonsentrasikan arus sungai dan memudahkan penyadapan. Oke. Kemudian di sini ada yang dinamakan ambang. Ambang atau ground seal adalah bangunan yang menyilang sungai untuk menjaga agar dasar sungai tidak turun terlalu berlebihan, gitu ya. Ambang itu bendung, gitu ya. Bendung yang ini bendung. Biasanya kan ada terjunan-terjunan kecil di sungai, itu diakibatkan oleh adanya bendung. Jadi bedakan antara bendung dan bendungan gitu ya. Kalau bendungan itu adalah saat kita menampung air, bendungan Titap misalnya. Tapi kalau bendung itu bangunan yang menyilang sungai untuk menjaga level sungai agar sungai tidak turun terlalu berlebihan nih.
Jadi ada dua, ambang datar, jadi terjunan atau elevasi mercu itu rendah, dan berfungsi untuk menjaga agar permukaan dasar sungai tidak turun lagi. Kemudian ambang pelimpah mempunyai terjunan yang tinggi dan fungsinya untuk lebih melandaikan kemiringan dasar sungai. Itu ya, nanti bisa dicek di googling gitu terkait dengan contoh-contoh yang saya sampaikan di sini. Selain itu, ada yang namanya sabodam. Jadi, sabodam menahan rusak akibat banjir lahar atau lumpur. Biasanya ini terjadi pada sungai yang memang di musim kemarau nggak ada air, kemudian di musim hujan juga sedikit air gitu, bahkan tidak ada. Namun, ada air pada saat biasanya terjadi adanya bencana lahar dingin. Biasanya kalau di aliran-aliran sungai yang di atasnya ada Gunung Merapi yang aktif, sabodam ini pasti ada di situ. Oke. Jadi kalau dilihat definisinya, sabodam adalah bangunan pencegah alur sungai dari gejala erosi dan turunnya permukaan dasar sungai akibat kemiringan dasar sungai yang curam. Atau biasa disebut sebagai bangunan pengatur yang terbuat dari konstruksi beton, pasangan batu, atau bronjong kawat. Oke. Kemudian bendung pengendali banjir lahar, ini ada hubungannya. Jadi bangunan pencegah sedimen yang terjadi di daerah pegunungan akibat luapan lahar dari letusnya Gunung Merapi. Jadi bangunan ini terdiri dari bendung penahan kantong-kantong lahar, subdam, dan lantai lindung. Jadi ini tersekat-sekat gitu ya bendungnya. Jadi beda level, beda precast lagi, beda level, beda precast lagi. Kemudian ada kantong lahar, namanya kantong berarti di situ disimpan dulu gitu ya sementara. Jadi bangunan penampung sedimen untuk selama mungkin atau untuk sementara pada ruangan-ruangan yang dibangun khusus. Jadi misalnya volumenya 5.000 yang dialirkan gitu, kemudian ada kantong ini, jadi tidak sampai pada hilir. Misalnya di kantong ada 3.000, jadi 2.000 saja yang lahar ini ke hilir seperti itu. Kemudian bangunan persungaian utama, bendung. Oke, di awal tadi saya sudah sampaikan, bedakan bendung dan bendungan. Jadi kalau bendung itu merupakan bangunan yang melintang sungai guna mengatur aliran sungai, meninggikan muka air, dan memanfaatkannya guna keperluan air baku dan pengendalian banjir. Selanjutnya adalah klasifikasi berdasarkan fungsi. Jadi ada yang bendung sebagai pembagi banjir, kemudian ada bendung penahan air pasang, dan bendung penyadap. Jadi bendung pembagi banjir itu bangunan untuk mengatur muka air sehingga terjadi pemisahan antara debit banjir dan debit rendah sesuai dengan kapasitas yang telah ditetapkan. Kemudian bendung penahan air pasang itu dibangun untuk mencegah masuknya air asin dan untuk menjamin agar aliran sungai senantiasa dalam keadaan normal. Jadi ini mencegah adanya intrusi air laut seperti itu. Kemudian bendung penyadap dibangun untuk mengatur muka air dan menyadap airnya untuk keperluan air baku. Dan next, klasifikasi berdasarkan tipe konstruksi. Jadi sebenarnya bendung tetap, bendung yang tidak dapat mengatur tinggi dan debit air sungai. Kemudian bendung gerak, bendung digunakan untuk mengatur tinggi dan debit air sungai dengan membuka pintu. Ini biasanya ada kalau di sini itu adanya di Tukat atau Taman Pancing. Itu ada bendung gerak. Kemudian kalau bendung tetap biasanya di sungai-sungai atau anak sungai itu semuanya ada. Kemudian ada bendung kombinasi, bendung yang berfungsi ganda sebagai bendung gerak dan bendung tetap. Oke, ini bendung gerak dan bendung tetap gitu ya. Oke, ini merupakan bendung tetap. Kalau bendung tetap ya udah berarti solid di situ, biasanya pakai beton. Ya, sesederhana itu. Kalau bendung gerak biasanya ada pintu air di sana dan lain sebagainya. Kemudian bendungan. Nah, ini bedanya. Padahal cuma beda 2 huruf ya, bendung dan bendungan itu dan untuk definisinya juga sangat berbeda gitu ya. Bendungan adalah bangunan yang dibuat melintang sungai sebagai sarana untuk mengendalikan banjir, melestarikan tanah dan sumber-sumber air seperti pengendalian erosi gitu.
Jadi manfaatnya tempat menampung air pasti persediaan di musim kemarau, kemudian pada saat musim hujan mengurangi debit banjir di hilir bendungan gitu ya, karena dibendung dulu, ditampung dulu, baru sisanya nanti dilimpaskan ke hilir. Kemudian tempat pengendapan lumpur dan pasir sedimen yang terbawa air sebagai hasil erosi di daerah pengendapan sungai di hulu bendungan. Kemudian sebagian air di waduk ini akan meresap ke dalam tanah dan sekitarnya sehingga memperbesar cadangan air tanah. Ini mengulas terkait apa yang kita bahas di awal pertemuan gitu ya, terkait dengan siklus air atau siklus hidrologi. Jadi biarkan siklus itu tertata, biarkan siklus itu memang secara alamiah gitu. Jadi jangan sampai lebih banyak yang run off atau yang mengalir di permukaan daripada yang meresap ke dalam tanah. Kemudian air waduk dimanfaatkan untuk keperluan irigasi, air baku, perikanan, PLTA, dan tempat rekreasi. Nah, ini pintu air. Jadi tadi kan ada bendung tetap dan bendung gerak gitu. Ini merupakan contoh bendung gerak gitu. Jadi ada operatornya, ada yang otomatis, kemudian ada yang masih manual. Biasanya kalau kanal-kanal banjir gitu ya, kayak di Jakarta itu ada beberapa yang otomatis, ada juga yang masih manual atau dioperasikan oleh manusia. Jadi pintu air dibangun memotong tanggul sungai, berfungsi sebagai pengatur aliran untuk pembuangan atau drainase, menyadap dan pengatur lalu lintas air, menyadap dan pengatur lalu lintas air. Konstruksi pintu terbagi dua, yaitu saluran terbuka atau gate dan pintu saluran tertutup atau slice gate. Kalau slice itu di bawah, kalau karena terowongan, kemudian saluran terbuka itu gate. Ini ada stasiun pompa, jadi ini biasanya untuk daerah-daerah yang rawan banjir gitu ya. Difungsikan untuk memompa air dari daerah yang lebih rendah dan memindahkan ke daerah yang lebih tinggi agar genangan akibat banjir dari sungai tidak terlalu lama, atau menaikkan air dari alur sungai yang dalam untuk berbagai keperluan di dataran kanan kiri sungai tersebut. Intinya adalah bagaimana kelebihan air itu bisa dilimpaskan ke daerah yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah bangunan penerus dan laluan ikan atau fishway. Jadi bangunan penerus digunakan untuk mengatasi kemiringan dan perbedaan elevasi yang cukup besar, sehingga diharapkan permukaan air bisa diatur dengan elevasi yang relatif datar. Bentuk bangunannya merupakan bendung gerak yang berpintu ganda, jadi yang kiri ya. Kemudian ada yang dinamakan laluan ikan. Jadi seperti namanya, dibuat untuk memberikan kesempatan kepada ikan agar bisa menuju ke daerah hulu akibat adanya bangunan bendung atau pintu air. Jadi biasanya di daerah-daerah ini banyak yang jaring ikan gitu. Ikannya mau berpindah ke hulu, tapi ternyata berpindah ke tangan-tangan kita gitu untuk ditangkap. Jadi itu sedikit tentang infrastruktur utamanya yang ada di sungai. Karena memang untuk yang infrastruktur yang di awal-awal terkait dengan embung seperti itu, jadi sebenarnya sudah dijelaskan pada pertemuan awal sekali waktu itu. Jadi ini merupakan tambahan-tambahan untuk infrastruktur keairan itu. Jadi sebenarnya banyak ya, utamanya karena kita berbicara pengelolaan sumber daya air utamanya yang ada di darat, yaitu air tawar gitu. Kalau kita berbicara lagi di laut gitu, sebenarnya lebih banyak daripada ini, tapi kan masuknya di teknik pantai gitu ya, teknik pantai, kemudian pelabuhan dan lain sebagainya. Kita concernnya untuk pengelolaan sumber daya air ini di air tawar, karena kita akan menghitung supply demand-nya nanti untuk domestik, untuk irigasi gitu ya. Jadi semuanya yang berkaitan dengan kehidupan manusia dan yang dibutuhkan oleh manusia di kehidupan sehari-hari. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan hari ini. Sebenarnya sudah Ibu setting untuk bisa menjelaskan ini secara online dulu gitu ya, karena memang slide-nya sedikit, kemudian saya bisa melanjutkan yang ditugaskan gitu, tapi lagi-lagi ya nggak bisa gitu. Padahal effort untuk bikin video materi sebenarnya 3 kali lebih ribet gitu daripada harus menyediakan Zoom dan lain sebagainya. Tapi ya udah,
Intinya adalah Ibu tetap bisa menyampaikan ini kepada kalian gitu ya, semoga bisa dimaklumi. Nanti diusahakan untuk minggu depan saya juga mengusahakan, kalaupun berbenturan ya udah berarti mau tidak mau ya mungkin di hari lain, di jam yang berbeda atau di jam kosong, kalau kalian berkenan silahkan ya, karena terkait dengan analisis nanti ada beberapa hitungan kita pakai software, jadi memang harus lebih interaktif lagi kelasnya. Kalau gini kan pasif ya, ibu juga nggak tahu siapa yang benar-benar menonton video materi ini dan lain sebagainya. Baik, sekali lagi terima kasih, semoga minggu depan dan seterusnya bisa lebih lancar dan interaktif lagi, kita bisa berjumpa online langsung di Zoom. Selamat sore adik-adik mahasiswa.